Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sarmila, NIM 2102222153. Adapun tujuan video kali ini untuk menyelesaikan final AIK yang ketiga. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sebutkan teorinya dan pilih salah satu teori yang menurut Anda teori terkuat, disertai dengan alasan mengapa Anda memilih teori itu. Teori masuknya Islam ada 3, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Menurut saya, teori yang paling kuat yaitu teori Mekah, karena menurut Buya Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat sebelum abad ke-13 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Bukti masuknya Islam ke Indonesia dari perdagangan Arab, menyebarkan Islam ketika berdagang dan melakukan pernikahan dengan penduduk lokal. Uraikan lahirnya Muhammadiyah dan berikan pandangan Anda tentang peran kebangsaan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan tepat setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan tiba dari Tanah Suci Mekah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Muhammadiyah telah mempelajari amal usaha, sosial, dan pendidikan yang aman diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dengan jiwa ajaran Islam, Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hal tersebut bermakna bahwa sebagai muslim seluruh niat, ilmu, dan amal terbaik semaksimal mungkin untuk menjalankan Islam dengan tata cara ibadah dan pemahamannya. Yang ketiga, uraikan pendapat Anda tentang peran Muhammadiyah dalam bidang sosial dan kaitannya dengan teologi Al-Ma'un. Peran Muhammadiyah dalam bidang sosial adalah sebagai tombak kemajuan bangsa seperti pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Muhammadiyah berperan sebagai pemberantas perselisihan dan kebodohan dengan melakukan dakwah politik pada masyarakat. Kaitannya dengan teologi Al-Ma'un berdasarkan dengan isi kandungan Al-Ma'un. Muhammadiyah menganjurkan agar umat Islam tetap selalu memperhatikan orang-orang terbelakang, tertindas, dan masih di bawah kemiskinan, dan jangan sampai mengabaikan anak yatim. Yang keempat, uraikan pendapat Anda tentang peran Muhammadiyah dalam memberdayakan perempuan dan bagaimana pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Menurut saya, dengan adanya peran Muhammadiyah dalam memberdayakan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan, karena salah satu yang dilakukan Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui organisasi keperempuanan, yaitu melalui Gerakan Aisyah yang merupakan organisasi keperempuanan yang didirikan oleh Muhammadiyah melalui salah satu organisasi otonomnya, yaitu Aisyah, yang menaungi perempuan melakukan pemberdayaan perempuan guna mengurangi kekerasan, pelecehan, kemiskinan yang terjadi terhadap perempuan. Muhammadiyah dan Aisyah memberikan keleluasaan untuk kaum perempuan bekerja di luar rumah. Dan adapun pandangan Islam tentang kesetaraan gender, yaitu kesetaraan sempurna laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Sebagai manusia, perempuan punya persamaan sempurna dengan laki-laki, sama-sama bisa beristiqomah karena kebajikan tidak berjenis kelamin dan juga kejahatan tidak berjenis kelamin. Setara dalam independen dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sama-sama mendapatkan pendidikan, setara dalam kewajiban menuntut ilmu, baik yang berupa fardu ain dan fardu kifayah, sama-sama diwajibkan terlibat aktif dalam dakwah, setara dalam melakukan transaksi secara mandiri.
Adapun yang terakhir, Muhammadiyah dalam menetapkan hukum senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada tiga metode, ijtihad utama, bayani, burhani, dan irfani. Maksud dari tiga metode ijtihad tersebut, yang pertama, pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utamanya, nas-nas syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini biasa digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait dengan ibadah mahdah. Yang pendekatan burhani adalah merespon ragam permasalahan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang seperti dalam ijtihad penentuan awal bulan Komariah. Dalam hal ini, banyak menggunakan capaian dan penemuan sains mutakhir supaya terjadi kesinambungan antara teks dan konteks, maka memahami perkembangan konteks dibingkai dengan makasih al-syariah. Adapun pendekatan yang terakhir yaitu irfani berupa upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan pada kecanggihan otak belaka tetapi juga pada kepekaan nurani yang didapat dari petunjuk Tuhan yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu kedekatan dengannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.